Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hai semuanya. Oke, di momen hari ini saya sengaja ngobrol sama podcaster yang ada di Ekskul Multimedia bidang podcast. Oke, sebelumnya saya pengen dan juga biar audiens juga semakin kenal siapa aja orang-orangnya podcaster kita. Oke, silakan perkenalkan diri dari nama dan kelas. Oh, nama saya Kaila Malika dari kelas 7A. Oke. Nama saya Haura Kamila dari kelas Haura dari kelas 7E. Oke. Nama saya Sejarah dari kelas 7E juga. Nama saya Elman Afir Pasha dari 7A. Tanya ke sana ke kamera. Kalau saya mungkin. Oh iya. Lanjut. Nama saya Aisyah Fadila Talita Imanda, biasa dipanggil Aisyah dari kelas 7A. Nama saya Khotrul Fajri Rahmat, bisa dipanggil Nada dari kelas 7A. Oke. 7A, 7E. Ada lagi yang lain? Oh, enggak. Pasti cuma 6 orang. Iya, Oke. Jadi saya mau ngebahas lagi. Kemarin kan sudah ada yang podcast minggu pertama, walaupun ngirimnya di minggu berapa ya? Kedua. Oke. Terus ada minggu kedua ngirimnya di minggu pertama, dan minggu ketiga belum diupload ya. Minggu ketiga belum diupload, minggu keempat belum syuting. Oke. Saya mau tanya dulu dari yang minggu pertama, si Haura dan Azida. Bagaimana pada saat kamu membuat atau podcast kemarin Pak Aam ya, Pak Ustadz Aam? Gimana? Menurut kamu pertama kali atau sudah sekian kali? Pertama kali nge-podcast sama guru. Ya. Gimana kesannya? Saya senang karena kalau aku dulu itu podcastnya tuh jadi lama, jadi nggak perlu. Oke. Enaknya gitu ya? Iya, terus juga jadi kayak gampang buat narik pertanyaannya. Pertanyaan 1, jawabnya 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan 10 gitu ya? Iya, enaknya tuh jawabannya jadi lebih jelas gitu kan. Mulai nggak tahu tuh tahu Lanjut, ya. Durasinya sampai 16 menit, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kemarin topiknya apa ya? Ntar saya tanya-tanya satu-satu Tentang tertib di masjid itu. tata tertib di masjid, Iya, etika di masjid, gitu ya, akhlaknya di masjid. Iya. Nah, dari kamu sendiri kan ngobrolin pertanyaan itu, pertanyaan terkait tentang etika di masjid. Nah, sekarang saya balikin, kamu ada yang keserap gak dari ngobrolan kamu kemarin itu? Nah, sudah berubah dari sebelum podcast? Iya. Oke, sekarang kita ke minggu kedua. Ntar kita muter lagi. Wah, kayak namanya podcast kan kita kan muter-muter ngobrolnya kan. Kita ke podcastnya minggu kedua. Ada Ila sama Nada. Gimana? First impressionnya? Itu ketawa banget gara-gara ringtone. Ringtone-nya Pak Wahyu. Itu ditekan ngobrol Tapi pada saat kamu baru mau sama lagi di dalam podcast, gimana rasanya kamu tuh ada rasa dakdikduk debar-debar gak? Awalnya tuh dakdikduk, tapi waktu dengerin gue kayak Awal enggak ada dikduk, cuman kayak takut ketawa gitu karena udah tahu bakal lucu gitu loh. Bukan takut ketawa kamu mah. Hatta ayo masuk kurang kok. Jadi kalau sama kameramennya serem. Kameramen itu. Dia emosi. Kesal gitu. Sabar. Nah, kalau kamu berdua tadi apa kemarin podcastnya ngobrolin apa? Bullying. Iya. Berarti sebuah pesan musuh kita semua bahwa kita nggak boleh bully. Jadi kita harus memusuhi bully. Gitu ya. Iya. Saya sedikit walaupun tapi tetap nyimak dan sempat ngedit dikit videonya karena ada ketawanya saya editin. Kemarin kamu kayaknya udah tayang ya, tapi saya nggak edit, nggak ada yang berubah kan? Iya. Ya, nah sedikit saya edit. Yang mana diedit kok? Ya kan ada shoot gitu kan? Jadi close up banyak ada. Maksudnya? Ngezoom. Ngezoom. Ada kelas A. Kayak sponsor. Oke, itu minggu kedua. Minggu ketiga siapa?
Ica. Ica sama Ilma. Ngobrol sama. Santai aja kali Pak. Oh, emang muka saya kayak gimana Pak? Ini lagi wawancarain reporter gitu. Lagi DPR wawancara DPR itu. Emang muka saya kayak batu nisan apa? Sampai serem itu. Gimana? Nah, Ilma dan Ica. Kemarin podcast sama wali kelasnya sendiri. Iya. Harusnya sih lebih santai. Gimana? Lebih kasar. Rasanya gimana? Kurang kasar. Kenapa? Anggota OSIS kalau Oke guys, iklan sedikit tadi memorinya agak. Ulang ya. Jadi memang saya belum bersihin. Biasanya rutin habis kemarin kan ke DPR, saya ke DPR belum dibersihin yang. Oke, iklan sudah berlalu. Saya nggak terima. Tangannya jadi anggot dong. Oke, kita lanjut lagi. Sempat tadi iklan. Iklannya apa? Tesisi. Dan kita munculin iklan kamu ya. Dan munculin ntar iklannya. Kenapa? Malu banget. Iya, nggak masuk Pak. Masuk. Kemarin gua ngomongnya cuma kita dia tuh kita. aku ngantuk. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai wali kelas Bu Dewi tadi ya sudah apa hari minggu ketiga ya. Kemarin ngebahas apa minggu ketiga? Pengurusan OSIS. Kelanjutan pengurusan OSIS. Apa aja yang disampaikan? Ya gitu Pak. Oke. Panas. Ya begitulah ya. Nah ini sedikit kemarin kita sudah diskusiin bahwa seorang podcaster itu sebetulnya simpelnya apa? Mempertanyakan dari apa yang dijawab oleh narasumber. Sebenarnya gitu. Jadi itu salah satu teknik mengkorek informasi dari pertanyaan satu. Tadi kan saya pertanyaan gimana perasaannya gitu kan, awalnya dengan perasaan, kemudian nyambung ke yang lain. Jadi sebenarnya intinya gitu. Seorang podcaster harus bisa belajar mengkorek sebuah pertanyaan dari jawaban yang disampaikan sama narasumber. Jadi buat besok tipsnya itu sih sebenarnya sesimpel itu, tapi memang prakteknya nggak gampang. Tapi kuncinya memperhatikan jawaban yang disampaikan. Gitu. Tangannya diturunin dikit, muka saya kalingan. Gitu ya. Nah, kan ini udah minggu ke-4. Rencananya siapa? Minggu Iya, ke-4. dan besok. Yang podcast tadi siapa? Ini aku, Kamu? Laura, sama Zida. Sama Azida. Iya. Sama narasumbernya Kak Fatia. Fatia. Sudah ngomong, Ya. bersedia. Zida. Pertanyaan juga udah disiapin. Kalau pertanyaan udah disiapin minggu kemarin ada di. Iya. Iya, mau kapan buat? Buatnya kapan? Iya. Memang sebetulnya ini yang menurut saya kenapa podcast saya munculin, karena menurut saya perlu, karena kita belajar sebenarnya basicnya ngobrol, public speaking. Podcast itu sebenarnya punya unsur jurnalistik dengan cara yang ngobrolnya kemana-kemana, tetapi pada dasarnya punya arah dan tujuan. Nah, kalian nanti yang menjadi seorang podcaster harus sebetulnya goalsnya podcast kamu apa, gitu. Jadi jangan sampai nggak punya arah. Misalnya temanya tentang kamu kemarin tentang bullying, kemarin tentang etika, kemudian tentang kelanjutan dari proses OSIS. Nah, di situ harus punya goals. Punya goals apa sih yang pengen kalian sampaikan? Jadi sebelum podcast punya planning ini, pokoknya pertanyaan yang ini nih yang harus kita butuhin. Nah, ya memang dibilang podcast itu dibilang gampang, susah gampang. Memang harus lagi-lagi kalau saya lebih cenderung udah lakuin aja. Tapi ternyatanya kebanyakan semua pertama kali kan. Iya. Nah dari pertama kali itu aja kemarin saya lihat sudah beberapa dari podcast kalian itu udah mulai santai. Intinya sih yang podcast itu ngobrol santai. Nah
di planning sudah punya gambaran. Ini kan udah mau masuk minggu bulan ke Desember. Kita kemungkinan berkegiatan kemungkinan sampai minggu kedua mungkin. Gimana? Udah punya planning? Belum punya. Nah, coba cari ide, tipsnya lagi, cari ide tema yang memang lagi hangat. Lagi hit, baik di lingkungan kamu, baik di lingkungan remaja atau di sosial media. Dan biar yang nggak ngobrolnya tuh nggak basi, ngobrolnya nggak seru gitu. Nah, kalau yang lagi hit kan kita bahas, kita obrolin, nah, itu akan menarik audiens seperti itu. Terus kalau bisa, saya kan secara mungkin sudah punya spoiler saya mungkin akan di bulan Januari, masih mungkin karena saya belum pegang, lagi belum saya pegang datanya. Kemungkinan saya kan tidak lagi di MTS 6, tapi kemungkinan saya akan berusaha tetap bisa melatih dengan dia. Nah, jadi harus dilatih. Walaupun nggak ada pelatihnya atau pelatihnya orang lain, kebiasaan ini terus dijalani. Ya, ngobrolnya punya konsep. Pada saat keseharian pun punya konsep, punya arah. Jangan ngobrolnya hanya yang fansnya drakor, membahas tentang drakor gitu. Tapi sih nggak apa-apa, sesuatu sekali untuk fun boleh, tapi jangan terus-terusan. Yang senangnya anime ngebahasnya anime doang, yang senang sama kakak ngebahas kakak doang. Ada kan sini nih, ada kali takut ya jawabnya ya. Jadi gitu, jadi harus dilatih kebiasaan itu. Insya Allah saya berusaha terus memamerkan, karena memang basic skill saya dari dulu itu. Kalau kamu nggak tunjukin kemampuan kamu, proses latihan kamu, saya gimana mau memamerin? Tapi ngobrol-ngobrol soal podcast kamu kemarin, ada nggak orang tua kalian yang merespon kamu kakak, adik gimana? Ada? Nggak tahu, mama aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tunjukin mungkin. Mama aku ikutin Mas Nam Info, makanya diistilah-istilahkan, wah kamu podcast. Terus dipasang di TV atau masih di YouTube. Di rumah? Iya, waktu pulang kemarin. Ditonton apa? Gimana? Ditonton. Ada masukan nggak dari orang tua kamu? That's right, evaluasi. Aku belum bisa mama aku, tenang aku. Telat. Pamerin. Kalau hal yang positif dipamerin nggak apa-apa. Yang negatif jangan. Nah, kalau kamu, Haura, Ya. orang tuanya tahu kamu nonton nggak? Saya mau saya podcastnya jelas sama Nada. Yang podcast saya belum kesenangan. Iya. Terus katanya ya bagus sih, nanti kayak podcast Haura ikut bidang podcast, dia nanti lebih berani terus ngomongnya gitu. Terus sama dikasih apa ya kemarin itu katanya ngomongnya tuh, aduh jangan kecepetan ya. Kalau itu katanya kalau ngomongnya kecepetan santai gitu, jangan buru-buru. Ya, good. Dikasih masukan, diterima, diperbaiki. Siapapun yang ngasih masukan, orang tua kamu, pelatih kamu, guru kamu di kelas juga, ya terima, karena mungkin itu jadi buat membangun. Jangan ngedrop ya, jangan sampai ngedrop. Oh, belum misalnya temannya gitu, lu tuh podcast apa sih, cepet banget. Kan adanya kan kadang ada, kalau teman kan agak gitu kan. Nah, jangan baper gitu, karena kita udah masuk di era digital. Udah produknya multimedia secara langsung nggak kelihatan, tapi digital lah produknya. Salah satunya podcast. Jadi kalau saat ada yang netizen yang ngejulitin kamu, jangan baper. Oke, lanjut. Kamu gimana? Orang tuanya tahu? Sudah tahu? Bukan. Ya kamu lah. Soalnya kan podcastnya itu Belum tayang. tunda-tunda mulu. Iya paham. Gue masih tahu.
Kalau kayaknya ngantuk nih, ngantuk kayaknya. Ya, iya. Belum diposting kan? Oh iya belum diposting. Tapi tahu kamu gabung di bidang podcast, tahu. Terus ada antusias gak orang tua kamu? Antusias kan iya. Pengen tahu. Iya, antusias banget. Nah, pokoknya berapa banget aku dari dulu pokoknya bisa jadi kayak berani gitu. Sekarang aku malu banget. Malu-malu. Tapi gak malu-maluin kan? Malu-maluin. Oh, malu-maluin. Ya, Nih, aku nggak mau tau kan, aku dapat nilainya dia. Nah, aku tuh kemarin baca gitu, foto nih dia yang fotoin. Kalau aku bilang gini, Nada ini kamu fotonya nggak bener semua kan karena mama aku bahasa Sunda, jadi ngomong itu bahasa Sunda kan. Aku ini translate-nya, terus ke bahasa Sundanya gini, udah balik fotonya gitu kan. Terus ada nggak tahu aku bilang gitu. Gini, kamu tuh deket multimedia, harusnya kau bisa fotonya. Bilang itu buru-buru rame gitu. coba apa? Coba Ica agak geser dikit kelihatan. Karena buru-buru rame aku bilang gitu. Tapi rame-rame juga harus santai gitu, fotonya cari tempat yang bagus, spot yang bagus gitu. Aku pengen lihat teman aku yang fotoin, aku lupa gitu. Jadi aku nggak bilang, cuma bilang rame karena buru-buru juga gitu. Ya nggak apa-apa, berarti ini sebenarnya masukan buat yang motoin, gitu nggak ngerti. Nggak apa-apa. Kan sebenarnya ini semua, kenapa kita perlu juga share ke ini biar sama-sama kita belajar. Saya cuma pesen jangan pernah baper pada saat ada siapapun yang bilang, kok kayak gitu, jangan baper, karena itu menjadi sebuah penyemangat. Oh berarti besok harus lebih bagus. Jadi arahnya ke arah positif. Jangan baper, lo males nih kayak mulu. Jangan kayak gitu. Itu malah orang yang nggak suka sama kamu malah seneng. Ternyata kena provokasi, kena mental. Jadi buat proses latihan pengembangan ya harus begitu. Begitunya, ya bapak. Oke, tadi udah Ilma. Sekarang tadi Nada udah ya, orang tuanya udah. Ica nih. Ica gimana Ica? Orang tuanya tahu Ica? Ikut kamu? Tahu. Ikut bidang podcast? Tahu. Bikin podcast? Tahu. Terus antusiasnya gimana? Antusiasnya nggak tahu. Banyak tahu ada Kan yang videonya podcastnya Ilama Nada kan yang edit kamu kan? Nggak di itu. Ini aku lumayan yang edit juga nggak diem aja udah. Aku sharing. Ya kamu berdua ya belum podcastnya. Ntar saya baru nonton tadi. Udah, ntar insya Allah ntar sore atau ntar malam saya share uploadnya. Nah jadi di bidang podcast kuncinya itu tadi belajar mengkorek informasi. Masih konsepnya masih jurnalistik, cuman metodenya ya kan ngobrol pasti kemana-mana pastinya. Tapi yang penting jangan keluar dari tema utama. Jadi kayak kita nih kayak ngobrol nih kayak gini. Nah saya juga pengen nanya kan sama aja saya lagi riset buat saya pribadi gimana respon kamu, gimana respon keluarga kamu. Nah kalau dari wali kelas atau guru-guru yang ada di MTS ada nggak yang iya di podcast ya? Iya orang. Bu Dewi sebenarnya Dewi. Kita Bu Dewi waktu itu kan aku nemenin Bila sama nemenin kemarin podcast Ican sama si Ilma. Terus kayak kan ada aku kan, terus besoknya tuh kayak lagi salim kan Bu Dewi yang gitu. Terus saya masih ingat kayak ini anak multimedia. Waktu itu aku pakai kaos kaki, kakinya nggak putih, tapi ya mirip putih. Terus kayak anak multimedia harus nggak putih. Terus kayak anak multimedia nih gitu kan harus lebih situ lagi gitu. Tapi kalau misalnya oleh kelas aku enggak sih ada masukan ya tahu. Bisik-bisik. Aku
kerekam. Jadi gini, oke. Nah ini sebuah tantangan buat kalian. Kalau kalian terus melatih diri podcast, misalnya kita fokusin satu ini aja. Fokusin kamu satu dalam jangka waktu setahun 2 tahun di bidang podcast. Kalau memang ada hal yang menurut kamu belum kamu tahu tentang bagaimana teknik nge-podcast yang baik, riset lagi, baca lagi lebih ini. Nah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kamu udah terus fokus di sini, itu nantinya akan pasti ada hasil yang akan kamu dapetin. Mungkin kalau sekarang hasilnya bukan, nah karena saya juga pun berpesannya jangan orientasinya ke duit dulu, gitu. Boleh, tetapi kalau sudah sekian lama baru boleh berorientasi ke duit. Tapi untuk sekarang ini, untuk melatih mental dan keterampilan, direkam seperti ini banyak juga bukan hanya siswa kalian, bukan hanya siswa, guru pun kalau yang nggak biasa nggak berani juga, walaupun cuma ngobrol begini. Gitu. Masih ada banyak guru yang nggak berani untuk ngobrol podcast. Karena apa? Yang namanya podcast, apalagi kalau podcasternya sudah terbiasa, dia akan mencari yang saya bilang, dia akan mencari pertanyaan yang dia jawab dan terus mengkorek. Jadi semakin dijawab, semakin dijawab, ditanya. Nah, yang masih banyak guru yang takut menjawab salah jawab. Padahal sebetulnya kan kita ini lagi-lagi kita garis bawahi, kita ini adalah opini. Waalaikumsalam. Ini adalah opini. Kita beropini bahwa kemarin di DPR kita diberikan kebebasan berpendapat dan beropini, suara. Jadi jangan mau kita punya pendapat, kita punya opini, tapi kamu takut. Padahal benar. Harus berani, karena itu semua didukung atau disupport oleh undang-undang. Balik lagi kemarin ke DPR. Jadi jangan takut, gitu ya, beropini. Nah, tapi kalau kamu misalnya ingin menegur seseorang atau yang menurut kamu sosok atau figur, ya contohnya misalnya gurunya, ya boleh sedikit ngobrol dulu. Jadi bahasanya yang sedikit dimainkan. Ibu, ini ya Bu, maaf nih. Jadi kita saling mengingatkan, sebenarnya boleh saling mengingatkan. Ibu jarang apa ya? Kita bangun sama kita pakai trik kayak bisa. Jadi memang perlu latihan. Karena pada saat kita ngobrol kayak gini, sebetulnya yang pernah saya juga sampai di kelas saya aja, kita sebenarnya mengembangkan otak kanan, otak kiri. Kita ngobrol, menyusun sebuah struktur kata. Dari kata yang absurd kita susun, nah itu ada di otak kanan, abstrak larinya, disusun tuh kata-kata. Kemudian di otak kirinya, sebalik, otak kiri menyusun kata-kata, otak kanannya itu menggunakan emosional. Kayak tadi, sering masuk kelas itu kan emosional kan, emosional seperti seorang anak yang membujuk orang tuanya, ya. Nah itu otak, itu otak kanan. Jadi sebenarnya podcast ini melatih kita otak kiri dan otak kanan biar seimbang. Walaupun sebenarnya cewek atau wanita otak kanan dan kirinya sudah seimbang dari usia baru lahir. Ya memang udah kodratnya kayak gitu. Kalau cowok yang berkembang otak kanannya duluan. Makanya kalau perhatiin, cowok itu lebih senang yang lari sono sini, yang fun, karena memang yang berkembang otak kanannya lebih cenderung main game, karena itu larinya dia ada di otak kanan. Coba dah perhatiin kalau cowok yang seimbang sama kamu, bisa mengontrol otak realistik dan perasaannya, bisa berarti otak kanan kirinya udah mulai berkembang seimbang. Nah kalau kamu kayak sebenarnya beruntung, kamu udah baik seimbang jalannya. Tapi kalau misalnya cowok yang kayak kanan kirinya langsung matanya langsung seimbang, ada nggak sih? Ada tapi jarang. Tetap cenderungnya otak kanan. Jadi
kalau misalnya tekan kirinya apa gitu lah yang dia seimbang mungkin langsung pintar gitu cowoknya. Langsung kayak cewek gitu maksudnya kayak kalau otak kiri sudah seimbang, itu dia sudah bisa membedakan logika sebab akibat. Kalau belajar pintar, kalau malas bodoh. Itu kan sebuah sebab akibat yang memiliki keterikatan. Kalau usia-usia kayak SMP ini lebih cenderungnya ke olahraga. Karena apa? Itu larinya cenderung ke kesenangan, kebahagiaan. Bukan yang ribet-ribet matematika, detail, bahasa Inggris. Coba jarang ada, tapi jarang yang cowok itu. Jadi benar-benar yang main orientasinya motorik. Kalau cowok itu lebih cenderung ke yang motorik, yang lari sini. Main game kan orientasinya sebetulnya juga ada juga teknik juga pengembangan karena main strategi. Tapi kalau larinya ke main ke mana kesenangan, kepuasan, larinya ke hormon kebahagiaan. Apa siapa yang tahu hormon? Hormon endorfin. Kalau kamu merasa bahagia melihat cowok ganteng, itu kan kebahagiaan kan? Itu hormon endorfinnya naik. Itu banget. Itu hormonnya naik. Pada saat kamu belajar tapi tiba-tiba kayaknya nggak terasa, berarti kamu hormonnya endorfinnya meningkat. Hormon kebahagiaan. Kayak ngobrol nih, ini ada yang senang nih, ada yang senang ngobrol, ada yang enggak. Kalau yang udah nguap-nguap tuh, hormon kebahagiaannya tuh nggak berkembang tuh, enggak. Jadi kelihatan nih pada saat saya ngajar ada begini. Oh, hormonnya nggak. Saya nih cowok nih Pak, dia juga berlari-larian, main game gitu-gitu, nakal gitu. Tapi dia juga pintar di bidang akademik gitu, gitu. Berarti aura. Iya, berarti kasih dia nih. Otak kirinya seimbang, sudah mulai seimbang. Soalnya punya seru. Nah biasanya yang mulai seimbang di usia atau di tingkat SMA. SMA cowok itu mulai seimbang. Nah nanti jangan marah kalau di SMA ada cowok yang gak mau ngalah, dia punya pendapat gitu, karena memang udah mulai seimbang. Nah di SMA nanti akan sedikit menurun cewek tuh. Kalau cowok cewek di SMP, cewek lebihnya kan full mengikuti aturan, mengikuti tertentu dan sebagainya. Nah tapi di SMA nanti pendapat dan nyanya cowok udah mulai. Jadi dan kamu juga jangan ya harus kalau kompetisi untuk mengembangkan potensi, mengembangkan keterampilan harus terus dikembangkan, harus terus ini. Nah kalau sudah ada yang seperti itu berarti memang sudah mulai seimbang. Jarang cowok di usia SMP sudah memperhitungkan 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun yang akan datang harus jadi apa. Itu masih jarang, tapi ada gitu. Yang merencanakan 5 tahun yang akan datang saya harus jadi seorang, ada tapi jarang gitu. Jadi jangan lu cowok cewek harusnya gitu. Tapi rata-rata ini bicaranya rata-rata gitu. Perkembangan otaknya di situ. Cowok makanya harus cewek bersyukur otak kanan kirinya sudah seimbang. Nah harus terus ditingkatin. Nah pada saat saya jujur belajarnya saya pada saat sudah keluar dari sekolah, sempat belajar di waktu MTS, belajar ngetik, belajar organisasi. Nah, pada saat kamu belajarnya di SMP, akan nikmatinya di SMA. Pada saat kamu belajarnya di SMA, ya akan nikmatinya di masa kuliah. Kalau nggak belajar sama sekali di SMP, nggak belajar di SMA, nggak belajar, nggak pengembangan, apa yang bisa dinikmati? Nah, hukum logikanya siapa yang memulai duluan, dia akan finish lebih dulu. Dalam pesan orangnya seperti itu. Makanya saya mendorong memang di awal, untuk awal-awal dipaksa, perlu ada paksaan. Ayo belajar, ayo. Kan awal-awalnya pada saat putus, apa sih nggak bisa, gitu kan? Takut gitu kan? Ada perasaan gitu kan? Nah, pada saat sudah memulai, apakah sudah masih ada perasaan-perasaan kayak gitu? Sudah berkurang kan? Ya, berkurang. Itu tujuannya. Memang terkadang kita siswa, arah guru dan pelatih nggak setiap guru atau pelatih harus menjelaskan.
Nggak setiap sesuatu harus dijelaskan. Nanti kamu gini. Tapi biasanya biar nggak ribet usia SMP, udah kerjain kayak gini. Itu akan kebuka. Iya. Nanti kalau udah lulus, saya pun jujur arah saya dulu dilatih di organisasi begini, baru kebukanya di SMA. Oh ternyata dulu arahnya begini ya. Oke. Saat kuliah udah lulus baru oh ternyata kita harus berpikir kritis. Kalau nggak kritis kita bisa dibodohin orang. Itu berpikir kritis. Nah, apa nih? Jadi pada saat ada teman, kamu punya temen nih, ini kan satu tim nih. Kamu deketnya misalnya sama si Azida, tiba-tiba si Ila dekat sama kamu. Itu perlu dipertanyakan. Apa nih Ilan tiba-tiba berdeket sama kayak soal terapi harus perlu dipertanyakan begitu. Maksudnya biar kita mencari tahu motifnya. Nah itu namanya belajar menganalisis. Gitu. Jadi jangan ya sih tahun nambah gila tadinya nggak akrab jadi akrab gitu. Harus tanya gitu. Maksudnya nggak harus ditanya ke orang gitu. Nah teknik podcast dipakai di situ. Kami bertanya tujuannya itu, tapi pertanyaannya tidak langsung to the point. Gila kamu ngapa maksudnya ini sok kayak so akrab banget gitu. Nggak langsung begitu. Di sedikit kasih pertanyaan pemantik. Nah, pada saat kamu berikan pertanyaan pemantik akan kejawab sama Ila sendiri tanpa disadari. Kalau kita sini sama-sama podcast, pertanyaan pantikan sudah akan paham nih, tes nih gitu. Kalau jadi pada saat yang sama-sama tahu saling uji maksud dan tujuan, akan memberikan pertanyaan pantikan lagi. Kamu kenapa? Kok kayaknya ceria banget? Akan ada pertanyaan pemantik. Jadi jangan heran dan kamu ya maksudnya saya punya ini kita perlu waspada juga dengan siapapun pada saat ada tiba-tiba sok akrab, sok deket yang tadinya biasa aja gitu. Kayaknya baiknya ada yang tiba-tiba. Kalau sebaliknya Pak, tiba-tiba yang dekat banget yang sama Zida atau Zida menjauh. Nah juga harus berpikir, kok Zida menjauh ya? Harus ngobrol juga. Ya. Nggak mesti harus ngobrol. Yang penting keluar pertanyaan kenapa nih Zida tiba-tiba berubah gitu. Nah cari tahunya bagaimana? Bisa tanya langsung, bisa tanya ke teman yang saat itu lagi deket. Kenapa sih kayaknya si Azida sama gue kayaknya agak beda ya. Itu nggak kenapa misalnya tiba-tiba dekat sama Ilma gitu. Nah kan bisa nanya Ilma, nah, kok si Azida itu gimana gitu ya? Jadi harus cari jawaban dari pertanyaan yang dimunculkan ke dalam diri kamu. Nah pertanyaan itu nggak mesti harus dijawabin. Nah kamu kenapa sih? Nggak mesti harus dikeluarin begitu. Ada pertanyaan tapi dalam hati. Kenapa ya Nada ya kok agak mukanya agak enak gitu. Ija kok kenapa mukanya kayak agak gitu ya. Nah itu pertanyaan itu dimunculkan di dalam hati. Nah mencari tahunya dengan kayak agak sensitif kan bisa nanya gitu. Nah itu trik atau teknik mengkorek informasi dengan cara lagi apa lagi ya ajak bareng ke MPR, DPR gitu kan. Nah ada kamu pada saat sebelum ke DPR ada kejadian apa gitu kan. Ambil kesempatan lagi bisa satu bis bareng ngobrol aja. Nah ngobrol itu untuk mencari seberapa jauh pengetahuan satu sama lain. Pada saat akan hobi sama, kan yang ngobrolnya akan nyambung kan? Ya kan? Misal si Nada, kamu hobinya apa? Hobinya nonton anime, nggak nyari juga untuk gitu. Biar kamu udah Baca. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Saya juga video sebenarnya. Wah ada ikan. Oke, kayaknya udah mulai merapat teman-temannya. Jadi ngobrolnya kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi seger gara-gara ngobrol. Tapi pesan saya terakhir buat semua podcaster, jangan ngerasa
Pak Sobrang sebetulnya juga memiliki ada sesuatu yang nggak mesti harus dijelaskan, tapi punya tujuan. Saya sebagai guru, sebagai pelatih punya tujuan buat kamu, dan insya Allah tujuannya baik buat kamu. Kalau saya suruh begini, berarti punya tujuan buat kamu, bukan buat saya. Apalagi saya ikut lagi mau babar. Jadi buat kamu kok. Nah, saya pengen kamu berkembang. Ya, jadi saya dari tahun pertama multimedia ini ada, saya menginginkan sistem yang terbentuk. Siapapun pelatihnya, siapapun orang yang akan mengajarkan kamu, pada saat sistemnya sudah berjalan, nanti nggak akan berpengaruh. Ya, berpengaruhnya akan lebih berkembang kalau kamu ngambil yang positif thinking. Siapapun yang melatih multimedia, siapapun yang akan menjadi guru kamu di kelas, itu akan berkembang. Itu yang saya inginkan dari awal tahun multimedia, yang ngebentuk sistem. Saya dulu yang dokumentasi saya sendiri, yang vlog saya sendiri, yang kamera saya sendiri, yang saya sendiri. Saya pengen ada orang yang saya nggak ada, tapi video kegiatan yang ada. Dengan cara apa? Sistem itu tadi. Siapa? Ya kamu. Multimedia ini yang termasuk di dalam sistem pengembangan menjalankan semua yang sudah berjalan. Ya mungkin ada yang belum tahu, saya mau bikin video dimulai dari tahun 2009 sampai sekarang masih bikin video, masih suka nge-vlog, walaupun sekarang agak-agak jarang, tapi masih suka nge-vlog. Nah, dari tahun itu saya sendiri dan saya pengen ada orang yang melanjutkan, karena tidak ada yang abadi di muka bumi, ya kan? Walaupun kita berpisah, ntar kayak sekarang kita akan terpisah tempat dan ruang. Nah, nanti kita akan terpisah dengan alam juga. Itu udah hukum alam seperti itu. Ada yang datang, ada yang Tunggu apa? Itu komenku. People will come and will go. Akan ada yang datang dan ada yang go. Jadi membentuk sistem. Mudah-mudahan kamu semuanya yang bisa menjalankan sistem yang saya sudah mulai dari tahun angkatan pertama. Oke? Semangat. Oke, kita cukupkan obrolan kita. Pengennya nggak panjang, tapi ternyata kayaknya panjang. Itu sampai berapa menit? Nggak kelihatan. Ntar kita lihat hasilnya. Oke, sampai di sini. Makasih semuanya. Podcast dan multimedia, Explore Multimedia. Terima kasih. Tetap semangat untuk melatih keterampilan, melatih mental juga. Saya akhiri di kegiatan podcast kita. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.